Gerak-gerik Uswatun sebelum tewas dimutilasi Antok disorot gandeng tangan pelaku. Sebelum insiden pembunuhan dan mutilasi yang dialami Uswatun Hasanah, 29, terjadi, ternyata ia dan Rohmat Tri Hartanto, RTH, alias Antok, 33, sempat mampir ke restoran. Bahkan, terekam kamera CCTV restoran tersebut, jika Antok dan Uswatun terlihat masih cukup mesra sebagai sepasang kekasih. Diketahui, warga desa Dadapan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad dalam koper diduga korban mutilasi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Korban diketahui bernama Uswatun Hasanah alias Uke, 30, ternyata warga Kabupaten Blitar, tepatnya asal desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Terbaru, pelaku mutilasi Uswatun yakni RTH, telah diamankan tim unit Jatan Ras di Madiun pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, dini hari. Terbaru, beredar video CCTV, tersangka dan korban makan malam di satu restoran Jalan Mayor Bismo, Semampir, Kabupaten Kediri, beberapa jam sebelum dieksekusi, pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, malam. Berdasarkan 3 file video CCTV yang diterima tribunjatim.com, momen yang terekam dalam dokumentasi video tersebut adalah saat kedua pelaku dan korban memasuki area restoran. Mulai dari area parkiran restoran lobi utama restoran, hingga area meja makan berbentuk pendapa lesehan restoran. Pelaku Rohmat Tri Hartanto tampak mengenakan kemeja flanel lengan panjang bermotif kotak-kotak warna gelap, bercelana panjang warna krem, dan bersepatu. Sementara, korban Uswatun Hasanah tampak memakai pakaian warna merah muda, dengan rok panjang, dan bentuk rambutnya terburai panjang hingga sepunggung. Saat keduanya berjalan melenggang santai berpegangan tangan menyusuri area parkir hingga memasuki lobi restoran, keterangan waktu pada 2 file video CCTV tersebut menunjukkan pukul 19.46 waktu Indonesia Barat dan pukul 19.48 waktu Indonesia Barat. Namun, saat melihat momen saat keduanya rampung makan dan tampak sedang beranjak meninggalkan area pendapa meja makan lesehan restoran itu, keterangan waktu pada file video CCTV tersebut menunjukkan pukul 20.28 waktu Indonesia Barat. Artinya, kedua pasangan itu singgah untuk makan malam di restoran tersebut selama kurang dari 1 jam. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto tak menampik bahwa perangai keduanya selama berjalan dan berada di area restoran tersebut seperti sejoli yang harmonis tanpa masalah. Bahkan, terpantau pelaku sesekali memegang tangan korban sebagaimana pasangan duo sejoli yang sedang kasmaran. Namun, siapa sangka, lanjut Dirmanto, perangai yang tampak secara kasat mata ternyata menutupi besarnya permasalahan dan konflik yang melingkupi perjalanan hubungan percintaan keduanya. Hingga akhirnya korban berakhir bernasib nahas dibunuh oleh pelaku pukul 0.30 waktu Indonesia Barat di dalam salah satu kamar hotel Jalan Mayor Bismo nomor 409, Semampir, Kota Kediri, pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Kemesraan Antok dan Uswatun terekam CCTV restoran sebelum insiden mutilasi. Sebelum insiden pembunuhan dan mutilasi yang dialami Uswatun Hasanah, 29, terjadi, ternyata ia dan Rohmat Tri Hartanto, RTH, alias Antok, 33, sempat mampir ke restoran. Bahkan, terekam kamera CCTV restoran tersebut, jika Antok dan Uswatun terlihat masih cukup mesra sebagai sepasang kekasih. Diketahui, warga desa Dadapan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad dalam koper diduga korban mutilasi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Korban diketahui bernama Uswatun Hasanah alias Uke, 30, ternyata warga Kabupaten Blitar, tepatnya asal desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Terbaru, pelaku mutilasi Uswatun yakni RTH, telah diamankan tim unit Jatan Ras di Madiun pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, dini hari. Terbaru, beredar video CCTV, tersangka dan korban makan malam di satu restoran Jalan Mayor Bismo, Semampir, Kabupaten Kediri, beberapa jam sebelum dieksekusi, pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, malam. Berdasarkan 3 file video CCTV yang diterima tribunjatim.com, momen yang terekam dalam dokumentasi video tersebut adalah saat kedua pelaku dan korban memasuki area restoran. Mulai dari area parkiran restoran lobi utama restoran, hingga area meja makan berbentuk pendapa lesehan restoran. Pelaku Rohmat Tri Hartanto tampak mengenakan kemeja flanel lengan panjang bermotif kotak-kotak warna gelap, bercelana panjang warna krem, dan bersepatu.
Sementara, korban Uswatun Hasanah tampak memakai pakaian warna merah muda dengan rok panjang dan bentuk rambutnya terburai panjang hingga sepunggung. Saat keduanya berjalan melenggang santai berpegangan tangan menyusuri area parkir hingga memasuki lobi restoran, keterangan waktu pada dua file video CCTV tersebut menunjukkan pukul 19.46 waktu Indonesia Barat dan pukul 19.48 waktu Indonesia Barat. Namun, saat melihat momen saat keduanya rampung makan dan tampak sedang beranjak meninggalkan area pendapa meja makan lesehan restoran itu, keterangan waktu pada file video CCTV tersebut menunjukkan pukul 20.28 waktu Indonesia Barat. Artinya, kedua pasangan itu singgah untuk makan malam di restoran tersebut selama kurang dari 1 jam. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto tak menampik bahwa perangai keduanya selama berjalan dan berada di area restoran tersebut seperti sejoli yang harmonis tanpa masalah. Bahkan, terpantau pelaku sesekali memegang tangan korban sebagaimana pasangan duo sejoli yang sedang kasmaran. Namun, siapa sangka, lanjut Dirmanto, perangai yang tampak secara kasat mata ternyata menutupi besarnya permasalahan dan konflik yang melingkupi perjalanan hubungan percintaan keduanya. Hingga akhirnya korban berakhir bernasib nahas dibunuh oleh pelaku pukul 0.30 waktu Indonesia Barat di dalam salah satu kamar hotel Jalan Mayor Bismo nomor 409, Semampir, Kota Kediri, pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Nasib pria yang duduk depan hotel bersama pelaku mutilasi, tak tahu bawa mayat. Pria yang terekam CCTV dalam kasus mutilasi di Ngawi, Jawa Timur tidak ditetapkan sebagai tersangka. Pria itu diketahui memiliki hubungan kerabat dengan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Anto. Ia mengantarkan Rohmat ke rumah kosong di daerah Tulungagung sambil membawa koper merah berisi mayat Uswatun Hasanah. Mayat Uswatun pun sempat menginap di rumah kosong itu sebelum akhirnya dibuang pada keesokan harinya. Menurut Direskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, peran pria dalam CCTV itu hingga saat ini masih didalami. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, peran pria itu hanya mengantarkan Rohmat ke Tulungagung. Kombes Pol Farman mengatakan, hubungan pelaku dengan pria itu masih kerabat. 2 orang di situ adalah satu tersangka, yang satu lagi sudah kita amankan dan periksa untuk mendalami perannya, sementara hasil pemeriksaan yang bersangkutan masih kerabat tersangka, kata Farman dikutip dari akun Instagram Humas Polda Jatim, Selasa, tanggal 28 Januari tahun 2025. Peran pria itu, kata Farman, hanya mengantar tersangka dan jasad Uswatun Hasanah. Kemudian dimintai tolong untuk ngedrop ke rumah kosong milik neneknya di Tulungagung, kata dia lagi. Setelah itu tersangka kemudian sempat menyimpan jasad Uswatun Hasanah di rumah kosong tersebut. Kemudian besoknya dibuang kakinya dulu, waktu mau dibuang kepalanya balik lagi jadi gak jadi, besoknya baru dibuang kepala, kata Farman lagi. Pada rekaman CCTV, tidak terlihat ada aktivitas yang dilakukan oleh pria tersebut. Pria itu hanya duduk di depan kamar hotel. Sementara tersangka Rohmat terlihat menarik koper merah berisi mayat Uswatun Hasanah ke atas mobil. Perannya sampai saat ini kita lakukan pemeriksaan, diminta oleh tersangka drop ke hotel, kata dia. Ia menambahkan saat datang ke hotel pada tanggal 19 Januari tahun 2025, tersangka naik taksi online. Pukul 23.30 waktu Indonesia Barat baru mencekik, lalu ditinggal di hotel. Dia telepon kerabatnya untuk minta antar ke Tulungagung, katanya. Soal apakah pria itu tahu di dalam koper ada jenazah Uswatun Hasanah, kepolisian hingga saat ini masih melakukan pendalaman. Apakah turut melakukan perbuatan pidananya masih kami dalami, tandasnya. Pada rekaman CCTV yang beredar di media sosial, tampak tersangka Rohmat memakai kaos hitam lengan pendek dan celana panjang. Tersangka tampak sedang berjalan di depan kamar hotel sambil menarik koper berwarna merah. Di samping kamar hotelnya itu terlihat ada mobil berwarna putih dengan kondisi bagasi terbuka. Rohmat kemudian memasukkan koper merah itu ke dalam mobil. Sementara Rohmat beraksi, ada seorang pria duduk di kursi depan kamar hotel. Pria itu memakai baju hitam lengan panjang dan celana pendek. Ia hanya duduk di depan kamar dan tidak terlihat membantu Rohmat.